Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di sesi perkuliahan di channel YouTube El Fahmi Lubis Official. Di dalam kesempatan ini, karena sesuai dengan schedule dan jadwal akademik kita pada semester ganjil 2020-2021, maka pada minggu-minggu ini sudah memasuki ujian tengah semester, dan para mahasiswa sudah mendapatkan materi perkuliahan dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-8 terkait dengan materi-materi perkuliahan yang sudah diberikan dan itu sudah tersedia di aplikasi perkuliahan kita Google Classroom. Nah, dalam kesempatan ini Bapak ingin melakukan proses evaluasi terhadap perkuliahan kita dalam bentuk ujian tengah semester. Nah, di dalam ujian tengah semester ini soal-soal yang diberikan bukan soal-soal yang bersifat kognitif, tapi lebih pada soal-soal yang bersifat naratif dan analisis. Ini kenapa dilakukan? Untuk menguji kemampuan analisis Anda sebagai mahasiswa terhadap persoalan-persoalan sosial dan budaya yang sering muncul di dalam proses interaksi budaya antar masyarakat. Nah, yang pada sesi yang pertama ini adalah soal analisis untuk mata kuliah antropologi budaya semester 3. Nah, dalam ujian semester kita ini Bapak akan mengasih soal terkait dengan stereotip gender, pekerjaan, etnis di masyarakat di dalam keseharian. Kenapa soal seperti ini perlu Bapak berikan kepada para mahasiswa? Karena peristiwa-peristiwa sosial seperti ini sering kali muncul di dalam interaksi antar masyarakat. Nah, yang pertama Bapak akan menjelaskan dulu apa itu stereotip. Stereotip itu pada dasarnya merupakan konsepsi yang memberikan bahasan mengenai beragam sifat-sifat suatu golongan berdasarkan pada prasangka yang subjektif dan tidak tepat, sehingga kondisi ini dinilai memiliki dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Secara definisi, stereotip itu adalah seputar pandangan yang ada di dalam kehidupan masyarakat mengenai penggolongan suatu kelompok terhadap suatu simbol dengan sangkaan bahwa semua hal tersebut adalah sama, sehingga ia memandang negatif pada masyarakat lainnya. Nah, ada beberapa pengertian yang bisa menjadi referensi bagi Anda terkait dengan konsep stereotip ini. Pertama itu ada pandangan dari ahli antropologi Miller. Miller ini melihat stereotip ini mengandung dua konotasi, yaitu kekakuan yang disebut dengan rigidity dan salinan atau kesamaan yang disebut juga duplication or sameness. Dan ketika diaplikasikan kepada orang, stereotip merupakan suatu yang kaku, dan stereotip tersebut menunjuk atau mengecap kepada semua orang yang dituju dengan karakteristik yang sama. Lalu ada juga pandangan dari Warnines yang melihat stereotip itu merupakan kategori khusus tentang keyakinan yang mengaitkan golongan-golongan etnis dengan atribut pribadi.
kita lihat juga ada beberapa jenis stereotip yang muncul di dalam hubungan sosial dan kultural di dalam masyarakat itu. Yang pertama terkait dengan stereotip gender. Nah, stereotip gender ini merupakan kepercayaan akan adanya perbedaan ciri, atribut atau peran yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Stereotip jenis ini seringkali menjadi faktor penyebab masalah sosial berupa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Jadi munculnya diskriminasi gender itu karena adanya stereotip gender. Misalnya ada pandangan bahwa perempuan itu makhluk yang lemah, yang tidak bisa menjadi pemimpin, terlalu baper, terbawa perasaan. Nah, ini salah satu bentuk stereotip yang mengakibatkan itu menimbulkan diskriminasi di dalam perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, stereotip pekerjaan. Stereotip pekerjaan ini adalah kepercayaan atas perbedaan jenis pekerjaan yang ditekuni. Setiap pekerjaan dipercaya akan identik dengan sifat-sifat tertentu yang akan mewarnai proses terjadinya interaksi sosial dalam keberlangsungan hidup. Nah, misalnya stereotip mengatakan bahwa misalnya pekerjaan kuli itu adalah sesuatu pekerjaan yang dianggap misalnya pekerjaan kasar, pekerjaan yang dianggap tidak bergengsi. Nah, ini sering timbul di dalam masyarakat. Nah, adanya stereotip terhadap pekerjaan atau profesi-profesi tertentu, nah ini juga bisa memicu terjadinya proses diskriminasi di dalam interaksi dan interrelasi sosial maupun budaya di dalam keseharian masyarakat. Dan yang ketiga jenis stereotip itu adalah stereotip etnis. Nah, stereotip satu ini dapat dikatakan sebagai jenis stereotip yang paling populer dari dua jenis stereotip lainnya. Nah, stereotip etnis merupakan kepercayaan atas adanya perbedaan-perbedaan kelompok, suku, etnis satu dengan yang lainnya. Nah, misalnya sebagai contoh, misalnya kita sering membeda-bedakan antara satu etnis dengan etnis yang lain. Misalnya kita sering menganggap etnis Tionghoa misalnya sebagai etnis non pribumi, sehingga dalam kenyataannya sering karena perbedaan pandangan ini terkait dengan etnis ini membuat ada proses diskriminasi, perbedaan perlakuan misalnya antara etnis Tionghoa dengan etnis pribumi. Dan hal inilah yang perlu segera kita atasi sehingga prasangka-prasangka yang tidak berdasar seperti ini tidak menimbulkan gesekan dan konflik di dalam masyarakat. Kita melihat ada beberapa contoh stereotip. Misalnya kita ambil contoh pada stereotip jenis pertama, yaitu stereotip gender. Misalnya contohnya petugas humas suatu perusahaan akan diberikan kepada perempuan karena memiliki fisik yang menarik dan mampu berperilaku lemah lembut. Dua potensi ini cukup mumpuni dan dianggap sebagai senjata ampuh dalam upaya menjalin kerjasama khususnya dalam melobi klien. Nah, ini stereotip karena menunjuk seseorang untuk jabatan tertentu, misalnya dalam konteks contoh ini petugas humas, yaitu dengan pertimbangan ciri fisik karena dia dianggap berparas cantik, berperilaku lemah lembut dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bias gender dan ini akan menimbulkan proses diskriminasi di dalam pekerjaan karena ada perbedaan dalam konteks gender. Lalu misalnya contoh yang kedua, perempuan yang bekerja pada sektor pariwisata akan memiliki stereotip tidak baik di masyarakat, khususnya akan dikaitkan dengan dunia malam pariwisata yang hingar-bingar. Nah, ini juga merupakan stereotip mengeneralisasi. Padahal kita tahu perempuan yang bekerja pada sektor pariwisata itu adalah pekerjaan mulia yang bagus.
Tetapi ada pandangan yang menganggap kalau ada perempuan yang bekerja pada sektor ini dikait-kaitkan dengan dunia malam pariwisata itu sendiri yang hingar-bingar dan lain sebagainya. Ini contoh yang kedua. Lalu ada contoh stereotip jenis yang kedua, yaitu stereotip pekerjaan. Misalnya sosok seorang guru dalam masyarakat dipercaya sebagai sosok yang bijak dan dapat dijadikan panutan, padahal belum tentu semua guru menjadi sosok teladan bagi orang lain. Lalu misalnya contoh kedua, banyaknya kasus korupsi yang menjerat wakil-wakil rakyat baik di legislatif maupun di eksekutif, membuat stereotip masyarakat menyamakan semua tabiat para pemimpin sebelumnya. Padahal kita tahu tidak semua wakil rakyat itu melakukan korupsi, tapi ada proses generalisasi sehingga membuat prasangka negatif secara umum terhadap mereka. Lalu misalnya penyanyi klub malam selalu mendapat stereotip buruk dari masyarakat umum, padahal tidak seluruhnya penyanyi klub malam itu konotasinya negatif, tapi itu kan sebuah profesi yang mulia yang seharusnya tidak boleh diberi label atau simbol yang bersifat negatif. Lalu ada contoh yang ketiga, yaitu stereotip etnis. Misalnya contohnya stereotip masyarakat Indonesia yang awam melihat orang-orang timur ialah orang-orang yang kasar, keras, dan kejam. Nah, ini salah satu bentuk stereotip. Lalu misalnya orang-orang pedalaman masih dipandang sebagai orang-orang yang kurang berpendidikan, padahal tidak menutup kemungkinan orang-orang pedalaman juga memiliki tekad dan daya juang yang sama dengan orang-orang yang tinggal di kota. Lalu misalnya etnis Tionghoa sampai saat ini masih memiliki stereotip yang paling unggul apabila memiliki usaha dagang. Nah, ini salah satu bentuk juga contoh stereotip yang muncul di dalam interaksi masyarakat. Nah, sekarang tugas Anda adalah dari contoh-contoh yang sudah Bapak jelaskan tadi, Anda harus membuat kasus. Kasus yang pertama adalah kasus terkait dengan stereotip gender yang sering muncul di dalam hubungan keseharian di dalam masyarakat. Lalu yang kedua adalah kasus stereotip pekerjaan yang Anda amati, yang Anda lihat, dan mungkin juga yang Anda alami di dalam proses interaksi sosial keseharian Anda di dalam masyarakat. Lalu yang ketiga adalah contoh dari kasus stereotip etnis yang ada di keseharian Anda. Apa itu contohnya kasus stereotip etnis? Nah, lalu nanti masing-masing kasus itu Anda bedah, Anda analisis berdasarkan konsep-konsep antropologi budaya yang sudah Anda pelajari pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8. Demikian soal UTS kita untuk mata kuliah antropologi. Selamat bekerja, semoga Anda memperoleh hasil yang maksimal. Oke, berikutnya ini adalah ujian tengah semester untuk mata kuliah politik hukum semester 7 tahun akademik 2020-2021. Ujian tengah semester untuk mata kuliah politik hukum ini juga Anda diberikan soal terkait dengan analisis terkait dengan wacana-wacana hukum dan politik yang berkembang akhir-akhir ini, dan nanti Anda silakan menganalisis kasus tersebut dalam perspektif atau pandangan politik hukum. Dalam kesempatan ini Bapak akan memberikan kasus terkait dengan pro dan kontra pengesahan undang-undang Omnibus Law, ya. Jadi dalam studi politik hukum atau legal policy setidaknya ada dua karakter produk hukum. Ya, ini karakter produk hukum responsif
dan karakter produk hukum ortodok alias konservatif. Jika karakter produk hukum responsif bercirikan pembuatannya partisipatif, muatannya aspiratif, dan rincian isinya limitatif, sedangkan produk hukum yang berkarakter ortodok atau konservatif justru bercirikan sebaliknya, yaitu pembuatannya sentralistik dan dominatif, muatannya positivistik dan instrumentalistik, lalu rincian isinya multi dan open interpretasi. Dari dua karakter produk hukum yang dikenal dalam studi politik hukum tersebut, pertanyaannya, berkarakter apakah undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang baru-baru ini sudah disahkan oleh Presiden Jokowi menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Jika melihat dari ciri dari masing-masing karakter produk hukum yang dikemukakan di atas. Jadi sekali lagi, kasusnya adalah terkait dengan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law yang kemarin sempat terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Nah, ini kalau dikaji di dalam studi politik hukum, kita bisa menariknya apakah penyusunan Undang-Undang Omnibus Law ini masuk dalam kategori legal policy yang bersifat responsif, apakah sebaliknya dari sisi legal policy ini adalah kebijakan politik hukum yang bersifat konservatif atau ortodok dengan meniadakan proses partisipasi masyarakat di dalam proses penyusunan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Nah, Anda disuruh untuk mengkaji kasus tentang pengesahan Undang-Undang Omnibus Law ini dalam kajian legal policy atau politik hukum negara atau pemerintah. Demikian, semoga Anda dapat mengerjakan soal ini dengan sempurna, dengan baik, dan kita berharap hasilnya pun bisa maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sekarang soal ujian tengah semester untuk mata kuliah hukum internasional, juga untuk mahasiswa saya di semester 7 tahun akademik 2020-2021. Nah, di dalam UTS hukum internasional ini juga soal yang akan Bapak berikan adalah terkait dengan kasus yang update, yang cukup aktual saat ini, yaitu terkait dengan kemenangan Joe Biden atas Donald Trump di dalam pemilihan presiden Amerika Serikat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Presiden Amerika Serikat itu ada dua calon, yaitu Joe Biden dari Partai Demokrat dan petahana sendiri Donald Trump dari Partai Republik. Dan proses pilpres sudah berlangsung dan dimenangkan oleh calon dari Partai Demokrat, yaitu Joe Biden. Nah, kita tidak membahas soal kemenangan Joe Biden atas Donald Trump, tapi saya ingin mengajak saudara-saudara para mahasiswa untuk menganalisis kejadian ini dalam konteks hukum internasional. Banyak pihak mengatakan kemenangan Joe Biden terhadap Donald Trump itu ada dampak atau imbasnya bagi Indonesia. Salah satu imbasnya itu kemenangan Joe Biden itu dianggap bisa meredakan konflik identitas dan rasisme di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, Joe Biden dipastikan memenangkan
pertarungan di dalam proses pemilihan presiden Amerika terhadap Donald Trump. Kemenangan Biden dalam Pilpres ini telah memberikan perubahan arah dan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Jika dalam kepemimpinan Donald Trump, hubungan Indonesia Amerika Serikat itu masih sering diwarnai ketegangan sebagai akibat kebijakan Trump yang cenderung rasis dan anti-Islam, maka di bawah kepemimpinan Biden, Amerika Serikat akan menampilkan gaya yang lebih soft dalam kebijakan politik luar negerinya. Kehadiran Biden juga sedikit banyak akan mengurangi politik identitas dan hegemoni mayoritas di Indonesia. Karena tanpa kita sadari, gaya politik Trump yang selalu mengumbar sentimen rasial dan anti-Islam dalam kebijakan politik dalam negerinya ikut menguatkan politik identitas dan memburuknya hubungan antar negara dan Islam di Indonesia. Walaupun dalam banyak hal kebijakan politik luar negeri Indonesia sebenarnya cenderung berkiblat ke Beijing. Apa itu? Kemenangan Biden dalam Pilpres Amerika Serikat juga sebenarnya kemenangan demokrasi atas populisme atau ultranasionalisme yang diusung oleh Trump. Selama ini Trump menjadi presiden Amerika Serikat yang beberapa kali terkait dengan tragedi kematian George Floyd, warga kulit hitam, oleh polisi, telah menimbulkan gelombang dan kerusuhan besar-besaran dalam sejarah Amerika Serikat pasca berakhirnya politik apartheid atau politik berdasarkan warna kulit. Nah, sentimen rasialis yang dimainkan Trump dalam gaya politiknya selama ini telah memberikan angin segar bagi kelompok-kelompok rasis di belahan dunia lain untuk ikut-ikutan memainkan isu ini, baik untuk kepentingan politik kelompoknya maupun sebagai gerakan politik untuk melawan negara. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak meminta kepada saudara-saudara untuk memberikan analisis dari sisi hukum internasional, apa dampak yang paling terasa nanti yang akan diperoleh Indonesia dengan kemenangan Joe Biden, presiden dari Amerika Serikat dari Partai Demokrat ini, atas Donald Trump dari Partai Republik. Apakah kebijakan politik luar negeri Amerika akan berubah dengan Indonesia atau bagaimana? Nah, mohon nanti Anda berikan analisisnya. Lalu yang berikutnya, bagaimana menurut pandangan saudara, apakah kemenangan Joe Biden atas Donald Trump dalam Pilpres Amerika ini akan memberikan apa itu angin segar bagi proses perdamaian dunia, terutama terkait dengan konflik yang terjadi di Palestina dan Israel, lalu juga konflik Laut Cina Selatan. Nah, Bapak ingin meminta Anda fokus melihat peristiwa kemenangan Joe Biden atas Trump ini dilihat dari pandangan hukum internasional, lalu apa dampak yang akan muncul dari kemenangan Biden ini bagi kebijakan dalam negeri Indonesia. Saya pikir itu silakan Anda kerjakan secara kritis dan analitis soal ini. Semoga Anda mendapatkan hasil yang maksimal.